Perjalanan mencapai kedamaian kebatinan, simak ini. Pada kesempatan yang baik ini, kali ini, channel Belajar Bijaksana akan berbagi ulasan tentang perjalanan mencapai kedamaian kebatinan. Agar tak salah paham, dalam memaknai dan memahami, selama proses belajar, simak terus channel Belajar Bijaksana ini sampai tuntas. Kedamaian adalah kepedulian setiap orang, baik mereka yang hidup di timur, barat, utara, maupun selatan. Kaya atau miskin, setiap orang perlu memikirkan kedamaian. Sebagai manusia, secara umum kita semua memiliki kepedulian yang sama, supaya bahagia dan memiliki hidup yang bahagia. Dan kita semua pun layak mendapatkannya. Di sini, kita berbicara pada tingkat itu. Setiap orang memiliki perasaan akan aku atau diriku, tapi kita tidak sepenuhnya paham arti dari aku atau diriku. Meski demikian, kita tetap memiliki perasaan yang kuat akan aku tersebut. Perasaan ini membawa hasrat untuk meraih kebahagiaan dan untuk tidak mengalami penderitaan. Hasrat ini muncul atau bangkit dengan sendirinya. Berdasarkan hal ini, kita semua memiliki hak untuk bahagia. Sementara itu, banyak rintangan dan hal tidak menyenangkan yang pasti terjadi. Ada dua jenis dari hal ini. Jenis pertama, dari rasa sakit berkenaan dengan penyebab ragawi, misalnya penyakit dan bertambah tua. Saya sendiri sudah mengalami beberapa di antaranya. Saya merasa sulit mendengar, melihat, dan berjalan. Semua hal tersebut pasti terjadi. Jenis kedua berkenaan dengan jiwa. Ini adalah ketika, di tingkat raga, segalanya terasa nyaman, mewah, dan terpenuhi, tapi kita masih mengalami stres dan keraguan diri, kita merasa kesepian. Kita merasakan kecemburuan, kekhawatiran, dan kebencian, sehingga kita menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu, walaupun di tingkat raga kita baik-baik saja, di tingkat jiwa kita tetap bisa mengalami banyak penderitaan. Gangguan dan masalah jiwa, bagi manusia lebih berat dan berbahaya dibandingkan pengaruhnya bagi binatang. Di tingkat raga, penderitaan keduanya mungkin sama, tapi untuk manusia, karena kecerdasan maka kita memiliki rasa ragu, tidak aman, dan stres. Semua ini mengarah kepada depresi, dan ini muncul karena kehebatan kecerdasan kita. Untuk melawannya, kita juga harus menggunakan kecerdasan manusia. Di tingkat rasa, beberapa perasaan, segera setelah kemunculannya, kedamaian jiwa kita bisa hilang. Perasaan-perasaan tertentu, di sisi lain, memberi kita kekuatan. Perasaan ini adalah dasar bagi kekuatan dan kepercayaan diri yang membimbing kita menuju keadaan cita yang lebih tenang dan damai. Ketika cita menjadi marah dan otak dikuasai oleh kemarahan, seorang ilmuwan di Swedia mengatakan kepada saya bahwa 90% yang kita lihat dari orang yang menjadi sasaran kemarahan kita adalah pantulan jiwa kita. Dengan kata lain, 90% dari hal negatif itu adalah hasil pantulan jiwa. Hal ini juga serupa ketika kita memiliki kemelekatan dan hasrat besar terhadap seorang, kita melihatnya 100% indah dan baik. Tapi, sebagian besar dari hal ini adalah pantulan jiwa kita tidak melihat kenyataan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melihat kenyataan. Ada hal penting lainnya, tak seorang pun menginginkan masalah, tapi mengapa masalah muncul? Ini karena sikap kekanak-kanakan, ketidakpedulian, dan pendekatan kita tidak melihat kenyataan. Dari sudut pandang kita yang terbatas, kita tidak bisa melihat gambar keseluruhan dari kenyataan. Kita hanya melihat dua dimensi, dan ini tidak cukup. Kita perlu bisa melihat hal-hal dalam 3, 4, 6 dimensi. Kita perlu menenangkan cita kita terlebih dahulu supaya bisa menyelidiki secara objektif. Di sini, perbedaan antara perasaan yang membangun dan merusak juga penting untuk memahami hal-hal berikut ini. Saat kita tumbuh, perlahan-lahan unsur biologis dalam welas asih berkurang, sehingga kita membutuhkan pendidikan dan pelatihan tentang welas asih untuk membangkitkannya lagi. Namun, jenis welas asih menurut unsur biologis ini mengalami suatu prasangka, ini didasarkan pada menerima kasih sayang dari orang lain. Tapi, menggunakan hal itu sebagai sebuah dasar, kemudian dengan menambahkan akal sehat dan unsur ilmiah dari penyelidikan kita tidak hanya mampu menjaga tingkat biologis dari welas asih ini, tapi juga mampu meningkatkannya. Sehingga, dengan pelatihan dan pendidikan, welas asih dengan prasangka yang terbatas bisa menjadi welas asih yang sangat jernih untuk semua yang meluas hingga 6 miliar orang dan lebih.
Perjalanan menuju kedamaian batin adalah perjalanan menuju diri sendiri dan jiwa Anda. Orang-orang secara keliru berpikir bahwa kedamaian batin adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh guru dan pakar spiritual. Namun, bahkan para ahli pun harus mulai melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan kedamaian batin. Anda tidak perlu menjadi seorang guru atau pencari spiritual untuk menikmati kedamaian batin. Anda dapat menjalani hidup, pergi bekerja, berinteraksi dengan orang lain, bersenang-senang dan melakukan apa yang Anda sukai, namun juga menikmati kedamaian batin, tanpa stres, kecemasan, kekhawatiran, atau peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang tentang Anda. Kedamaian batin, dan kebahagiaan serta kebahagiaan yang menyertainya, adalah bagian dari esensi sejati Anda. Terlalu banyak perhatian pada kebisingan dunia luar dan kebisingan pikiran Anda menyembunyikan kedamaian batin, kebahagiaan dan kebahagiaan yang bersemayam di dalam jiwa Anda. Tidur adalah masa hening, terputusnya segala hubungan dengan dunia luar. Ambil langkah pertama menuju kedamaian batin hari ini. Nomor 1, mulailah memaafkan daripada membenci, menerima dan mensyukuri apa yang kamu miliki, daripada merasa kesal. Nomor 2, pilihlah untuk memahami daripada menghakimi, belajar dari kesalahan Anda, lalu lupakan dan maafkan diri Anda sendiri. Nomor 3, belajarlah untuk menghargai beberapa saat hening setiap hari. Nomor 4, bangunlah sedikit lebih awal di pagi hari. Berjalan-jalan sendirian, duduk di taman yang tenang, atau bermeditasi. Anda tidak akan kehilangan apapun, jika sesekali Anda meluangkan pikiran beberapa menit, dari hiruk-pikuk di sekitar Anda. Menumbuhkan kedamaian batin akan membawa Anda pada keharmonisan dalam diri Anda, yang lambat laun akan memengaruhi dunia luar Anda. Semoga ulasan tentang perjalanan mencapai kedamaian batin bisa membantu Anda dalam belajar bersikap bijaksana selama perjalanan kehidupan ini. Ikuti terus channel Belajar Bijaksana ini dengan subscribe, like dan komen. Terima kasih.